Hai guys, balik lagi bareng gue Nabila di acara talk show OMG, obrolan mahasiswa gaul. So di episode kali ini gue pengen datengin salah satu bintang tamu, yaitu salah satu temen gue yang kuliah lumayan jauh sih dari Tangerang, jauh banget. Dia kuliah di Universitas Gadjah Mada. Dia juga salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi. Di sini gue pengen ngobrol-ngobrol banyak tentang masa perkuliahan di masa pandemi. Ini dia Kak Fahri. Halo semuanya, kenalin nama gue Faridani Gavianda. Kebetulan gue kuliah di Fakultas Ilmu Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, yaitu di Yogyakarta. Kabarnya gimana nih Kak Fahri selama perkuliahan pandemi ini? Kalau ditanya kabar sendiri, alhamdulillah saya sendiri baik. Dan untuk perkuliahan sendiri, saya rasa sih dibilang banyak kendala sih nggak juga ya. Cuman kayak kita tuh banyak keterbatasan dalam mencakup informasi terkait mata kuliah yang diberikan kepada dosen, karena banyak keterbatasan dari internet, dari apapun itu kan, yang banyaklah kendala-kendala mahasiswa lain alami seperti internet dan yang lain-lain lah. Untuk materi pembelajaran sendiri sih sejauh ini saya sendiri cukup meresapi semua mata kuliah yang saya ambil, tetapi ada aja gitu kayak kesenjangan antara dosen sama mahasiswa ya. Jadi kita nggak bisa berinteraksi langsung sama dosennya, jadi kayak masih kayak ada rasa malu gitu untuk bertanya secara online gitu. Apalagi kan kayak mahasiswanya jadi kayak canggung, apalagi masalah jarak juga kayak jadi masalahnya sih kayak gitu. Terus kesibukannya tuh selain jadi mahasiswa, ada sibuk ngapain aja nih? Untuk Fakultas Kedokteran sendiri itu biasanya tuh kita banyak meneliti tentang banyak kayak kalau kamu belajar kimia gitu-gitu kan banyak kayak gitu jadi kayak belajar dari situnya sih. Kalau kesibukan lain selain kuliah sih kayak nggak ada. Saya masih kayak kuliah aja, kayak saya nggak ngambil kerjaan lain juga, karena buat saya kuliah sendiri udah pusing gitu kan, kayak mau ngambil kerjaan lain juga kayak susah gitu karena dokteran gitu. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa UGM yang katanya viral banget di TikTok, terus apalagi masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi, apalagi laki-laki, terus kan pasti gemarin banyak perempuan TikTok gitu kan. Viral gimana nih maksudnya? Ya viral di TikTok kan kayak zaman sekarang tuh banyak banget ya universitas-universitas yang ternama gitu, terus cowok-cowoknya kayak pada mejeng di TikTok gitu. Terus kakak salah satu yang suka ngikutin kayak gitu nggak? Kalau saya sendiri ya nggak terlalu ngikuti perkembangan digital kayak gitu ya, jadi nggak tahu juga viralnya seperti apa. Jadi kalau dianggap digemari oleh banyak wanita ya syukur alhamdulillah juga sih ya kan, kayak ada bagus ada baiknya, jadi ada baiknya gitu ke saya. Ya saya mendalami kuliah ini juga karena keinginan saya dari masa SMA gitu, kayak saya mau masuk dokteran. Apalagi kalau gigi sendiri sih sebenarnya bukan tujuan utama saya masuk dokteran gigi, cuman saya melihat peluang kapasitas saya di ilmu kedokteran gigi ini, ya kayak saya berani buat masuk, buat melangkah lebih maju juga gitu. Terus ya itu aja sih, kayak mau saya juga dari zaman SMA, mimpi saya kayak mau masuk ke Fakultas Kedokteran juga gitu. Terus daily life selama kuliah tuh ngapain aja sih Kak? Kayak dari pagi sampai malamnya itu rutinitasnya tuh ngapain aja biasanya kalau misalkan kuliah online kayak gini? Iya, kalau sekarang kan kayak masuk masa PPKM level yang lebih rendah lagi ya. Sekarang di Jogja tuh udah masuk level 2 gitu kan. Jadi kayak saya harus standby juga di sana karena kuliah di sana, karena kita kedokteran, kita memerlukan lab, kita memerlukan fasilitas-fasilitas kampus yang perlu memadai buat kita kuliah juga. Kita harus ke kampus juga, karena dalam seminggu pun kalau yang fakultas kedokteran tuh harus masuk kayak seminggu tuh 2 kali. Sedangkan kayak fakultas lain tuh masih online, semua masih rata online. Jadi saya harus standby di kos gitu kayak di sana buat menunjang fasilitas-fasilitas yang ada di kampus sendiri itu. Jadi ya harus standby aja gitu, karena jadwalnya sendiri belum
ada pasti, dan juga kayak kita perlu banget nih lab fasilitas, alat-alat yang digunain gitu kan. Kayak masa kita belajar dari teori doang, apalagi kita istilahnya kedokteran gitu, masa belajarnya dari teori juga kan susah gitu. Terus gimana sih Kak Fari perasaannya tuh waktu pas tahu keterima di Universitas Gadjah Mada gitu? Terus kayak usahanya tuh apa aja yang dilakuin pas mau masuk universitas ini gitu? Apalagi kan sebelumnya kan baru banget di masa pandemi ini kan masuknya, ya itu gimana usaha yang dilakuin gitu sama mau masuk universitas ini? Kalau untuk usaha sendiri sih ya saya sendiri kayak banyak karena udah mimpi gitu ya masuk ke fakultas ini, jadi kayak banyak belajar juga dari SMA, jadi nekunin kayak lebih ke kimianya, fisikanya gitu. Jadi kayak saya ngerasa saya mampu, jadi saya mendorong diri saya buat ke arah yang kesana gitu kan. Terus kayak di saat keterima tuh ya kayak ya seneng lah, siapa sih yang nggak seneng, apalagi Universitas Gadjah Mada dan ilmunya ilmu kedokteran. Itu sih ngebuat saya seneng banget sih. Terus persiapannya sih yang tadi saya bilang, ya banyak belajar. Saya ikut les-les juga, cuman ya dibilang saya rajin apa enggak ya sih, saya nggak terlalu rajin juga, cuman kayak yang penting kalau dalam diri saya itu kayak ada kemauan gitu. Kalau di situ saya ada kemauan, saya mau melangkah, saya mau berjalan gitu. Jadi kayak ya udah sih gitu aja. Terus buat kedepannya Kak Fari tuh punya planning apa nih setelah berkuliah di UGM dan ngambil jurusan FKG? Udah ada planning belum buat kedepannya tuh aku pengen gimana, aku pengen jadi apa kayak gitu. Terus apalagi kan di masa pandemi ini kayaknya sekarang buat kapasitas orang-orang kerja tuh udah dikit banget kan ya. Ada kepikiran nggak sampai ke situ? Karena gue juga masih semester 3, jadi kayak gue mikirnya sampai sekarang sih kayak gue harus fokus dulu nih kuliah gue sampai nanti tahapnya gue harus magang. Gue harus cari posisi yang benar-benar bagus buat gue, rumah sakit atau klinik yang bisa ngebantu gue juga buat perkembangan gue sendiri gitu, perkembangan cara gue apa yang salah kan bisa dibenerin juga di pas saat magang itu kan. Jadi gue kayak nanti improve diri gue sendiri tuh di situ. Terus kayak apa sih gambaran gue buat kedepannya, ya gue pengen jadi dokter gigi yang bener gitu, yang kompeten, yang bisa ngebantu banyak masyarakat lah kayak gitu. Ya pengennya sih ya cita-cita mulia gitu kan, semua orang juga punya cita-cita mulia, apalagi seorang dokter gitu bisa ngebantu banyak masyarakat, ngebantu lah istilahnya. Gue pengen banget kayak gitu, kayak ngebantu banyak orang gitu yang kesulitan gitu. Terus menurut Kak Fahri nih kayak poin plus sama enggaknya tuh kuliah online tuh apa? Buat saya sendiri, buat gue sendiri, poin plusnya ya kalau mahasiswa lain juga enggak sih, kayak kita dapat nilai itu lebih gampang nggak sih? Terus kayak cuman dari sisi itu aja kayak bukan jadi prioritas gue gitu buat setuju untuk kuliah online, karena gue sendiri buat dapetin informasinya, buat dapetin materinya itu lebih sulit gitu. Kayak gue tuh biasanya yang berinteraksi sama dosennya gitu kan, sama dokter-dokter yang ngebimbing gue. Jadi kayak gue pengen kayak ada interaksi langsung sama beliau-beliau ini, kayak gue pengen tahu lebih banyak, tahu caranya, langsung diajarin di saat itu juga. Karena kalau online gitu kan kayak karena ada keterbatasan tempat gitu, karena ada keterbatasan jarak, jadi kayak kita susah gitu. Apalagi dokter itu butuh praktek, butuh lab gitu kan. Kayak gitu doang sih poin plusnya. Minusnya juga yang itu, nangkep materinya susah gitu aja. Ya udah, sekarang aku mau minta motivasi dari Kak Fahri nih buat teman-teman semua yang lagi kuliah online di rumah. Gimana supaya biar semangat terus belajar, supaya bisa selalu ngikutin perkuliahan selama pandemi ini gitu. Kayak bukan motivasi sih sebenarnya. Gue kayak jauh juga, gue juga masih semester 3. Kayak bukan kapasitas gue buat ngasih kalian ini motivasi, tapi sih mungkin pesan kali ya, namanya ya, bukan motivasi. Iya. Boleh pesan aja kali ya. Jadi kayak buat kalian mungkin yang masih SMA atau yang udah kuliah juga, yang udah belajar,
masuk perkuliahan online kayak gini udah 1,5 tahun juga kan, kita lebih malah ya. Pesannya sih kayak tetap belajar aja sih, tetap semangat, karena juga online ini bukan keterbatasan kita buat belajar, karena juga terus cari mimpi lu pada kayak tujuan hidup lu tuh apa, jadi kayak terus belajar. Kayak terakhir gue minta buat dari Kak Fahri ini buat teman-teman di rumah, coba Kak Fahri kasih pesan-pesan supaya teman-teman mahasiswa-mahasiswi di rumah atau ada yang belum kuliah supaya lebih produktif lagi, supaya dapat motivasi juga, supaya belajar tuh lebih giat lagi gitu. Kalau buat pesan-pesan sendiri sih kayaknya buat adik-adik semuanya, buat teman-teman semuanya, biar bisa ngikutin pembelajaran online di masa pandemi kayak gini tuh ya, kalian harus lebih aware lagi, lebih sadar lagi akan kebutuhan kalian kuliah tuh buat apa gitu kan, buat lebih aware lagi tujuan kalian kuliah tuh apa kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin ngikutin apa yang diajarkan sama dosen, walaupun kalian nggak bisa nangkep sepenuhnya, tapi kalian masih ada minat buat ikut perkuliahan dari dosen-dosen kalian, kayak gitu aja sih mungkin. Ya udah guys, jadi itu dia tadi bincang-bincang kita sama Kak Fahri. Semoga bisa membantu kalian juga yang lagi kuliah online supaya lebih semangat lagi, supaya lebih produktif lagi. Gue juga mau ngucapin makasih buat Kak Fahri udah datang di acara talk show gue kali ini, mau buat jadi bintang tamu, udah ceritain semua dari pengalaman-pengalaman kuliah semasa pandemik ini. Makasih banyak ya Kak Fahri. Gue juga makasih udah bisa diundang buat sama Nabila buat di talk show-nya hari ini. Makasih juga buat teman-teman mau dengerin atau gue berbagi cerita juga kan. Udah. Oke guys, jadi itu dia acara kita hari ini. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu nanti, bye-bye.